Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Kepanjen ingin mempresentasikan sebuah makalah yaitu mengenai implementasi KTSP di SD dan MI. Yang pertama adalah hakikat KTSP dan juga kurikulum. Di sini kurikulum merupakan suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan serta sistematik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan definisi lain daripada kurikulum adalah kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah mengenai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Pengertian dari KTSP adalah bisa diartikan juga sebagai kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Dan KTSP itu terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan, pendidikan struktur dan muatan KTSP, kalender pendidikan, dan juga silabus. Menurut Rusman, KTSP adalah pendidik. Menurut Rusman, KTSP adalah kurikulum yang dalam pelaksanaannya mengacu pada standar nasional pendidikan, yakni bentuk operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh unit-unit pendidikan tertentu. Definisi lain dari KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan yang sudah siap dan mampu mengembangkannya dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36.4 dalam penyusunan, mengembangkan, dan melaksanakan KTSP harus memperhatikan standar nasional pendidikan. Dan KTSP sendiri terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan juga silabus. Yang selanjutnya adalah mengenai karakteristik KTSP. Sebagai sebuah konsep pembelajaran kurikulum, KTSP tentunya memiliki karakteristik tertentu. Dan di sini menurut Kusnandar dalam bukunya Abdullah Idi bahwa karakteristik kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada ketercapaiannya kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Dalam kurikulum KTSP, peserta didik dibentuk untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan juga kemampuan, nilai sikap, dan minat yang pada akhirnya akan membentuk pribadi yang terampil dan mandiri. Kemudian yang kedua, berorientasi pada hasil kerja atau learning outcomes dan juga keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Jadi ada banyak pendekatan dan juga metode-metode yang bisa digunakan dalam pembelajaran berbasis kurikulum KTSP. Terus yang selanjutnya yang nomor 4, guru bukan satu-satunya sumber belajar, tetapi sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Jadi di sini siswa itu bebas untuk menentukan dari mana dia menentukan sumber belajar, mendapatkan sumber belajarnya sendiri. Kemudian yang kelima, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya untuk penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi, dan ciri-ciri tersebut harus tercermin dalam praktik pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan dari KTSP.
Secara umum, tujuan dari KTSP ini adalah untuk mendirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Sedangkan ada beberapa tujuan khusus diterapkannya KTSP, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan yang akan dicapai. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan satu kelompok kami, yaitu Bu Meilani. Kerangka dasar KTSP yaitu 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 dan 23. 4. Berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Prinsip kurikulum KTSP yaitu 1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik lingkungannya. Maksudnya, kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut. Pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik, serta tuntutan lingkungan. Memiliki posisi sentral berarti kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik. 2. Beragam dan terpadu. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya, dan adat istiadat, serta status sosial dan gender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antar substansi. 3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkembang secara dinamis, dan oleh karena itu semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholders untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan. 5. Menyeluruh dan berkesinambungan.
Substansi kurikulum menyangkut keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan, dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antara semua jenjang pendidikan. 6. Belajar sepanjang hayat. Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, non-formal, dan informal, dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya. Kita belajar sampai ke liang lahat sesuai dengan dalam hadis Nabi. 7. Belajar sepanjang seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan moto Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip pengembangan KTSP berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya, beragam dan terpadu, tanggap perkembangan ipteks, relevan dengan kebutuhan kehidupan, menyeluruh dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat, atau lifelong learning, seimbang antara kepentingan nasional dan daerah. Adapun prinsip-prinsip pelaksanaan KTSP adalah sebagai berikut. 1. Didasarkan pada potensi, perkembangan, dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini, peserta didik harus mendapatkan layanan. 2. Menegakkan kelima pilar yaitu 1. Belajar untuk beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Belajar untuk memahami dan menghayati. 3. Belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif. 4. Belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain. Dan 5. Belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 3. Ini lanjutan dari prinsip-prinsip G. 3. Memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik, yaitu berdimensi ketuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral. Fungsi kurikulum KTSP. Kurikulum sebagai komponen yang penting dalam pendidikan memiliki banyak fungsi. Fungsi-fungsi kurikulum tersebut diantaranya 1. Fungsi penyesuaian. Dalam fungsi ini harus mampu menata keadaan masyarakat agar dapat dibawa ke lingkungan sekolah untuk dijadikan objek pelajaran bagi para siswa. Yang kedua, fungsi pengintegrasian. Kurikulum harus mampu menyiapkan pengalaman-pengalaman belajar yang dapat mendidik pribadi yang terintegrasi, karena individu-individu yang berada di sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang baru mampu melakukan pengintegrasian sesuai dengan norma-norma masyarakat. Yang ketiga, fungsi pembedaan. Kurikulum harus mampu melayani pengembangan-pengembangan potensi individu yang berbeda yang akan hidup terjun di lingkungan masyarakat. Yang keempat, fungsi penyiapan. Kurikulum harus mampu mempersiapkan anak didik agar dapat melanjutkan studi atau meraih ilmu pengetahuan yang lebih tinggi dan mendalam. Kurikulum juga harus menyiapkan seperangkat pengalaman belajar yang siap dianalisis oleh anak-anak didik untuk bekal hidup bermasyarakat nantinya. Yang kelima, fungsi pemilihan. Kurikulum harus berupaya menyiapkan program yang mampu mengembangkan bakat siswa. Kurikulum juga harus melakukan penyeleksian secara selektif terhadap pengalaman belajar yang memungkinkan anak didik mengembangkan bakatnya dengan memperhatikan perbedaan individu siswa. Yang keenam, fungsi diagnosis. Kurikulum harus mampu memecahkan masalah-masalah di lingkungan masyarakat, sehingga siswa menyadari kelemahan dan kelebihannya, serta dapat memperbaiki dirinya dengan bimbingan dan pengarahan guru. Untuk selanjutnya, implementasi KTSP. Implementasi merupakan suatu penerapan
ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis, sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Secara garis besarnya, implementasi KTSP mencakup 3 kekuatan pokok, yaitu pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi. 1. Pengembangan KTSP. Pengembangan KTSP mencakup pengembangan program tahunan atau PROTA, program semester atau PROSEM, program modul atau pokok bahasan, program mingguan dan harian, program pengayaan dan remedial, serta program bimbingan konseling. A. Program tahunan atau PROTA. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. B. Program semester atau PROSEM. Program semester berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan atau PROTA tadi. C. Program mingguan dan harian. Program ini merupakan penjabaran dari program semester. Mulai program ini dapat diketahui tujuan-tujuan yang telah dicapai dan yang perlu diulang bagi setiap peserta didik. Melalui program ini juga dapat diidentifikasi kemajuan belajar setiap peserta didik, sehingga dapat diketahui peserta didik yang mendapat kesulitan dan peserta didik yang memiliki kecepatan belajar di atas rata-rata kelas. D. Program pengayaan dan remedial. Program ini merupakan pelengkap dan penjabaran dari program mingguan dan harian berdasarkan hasil analisis terhadap kegiatan belajar dan terhadap tugas-tugas. Hasil tes dan ulangan dapat diperoleh tingkat kemampuan belajar setiap peserta didik. E. Program pengembangan diri. Pelaksanaan program ini melalui bimbingan dan konseling kepada peserta didik yang menyangkut pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran berbasis KTSP. Pada umumnya, pelaksanaan pembelajaran KTSP mencakup 3 hal, yaitu pretest, pembentukan kompetensi, dan post-test. A. Pretest. Fungsi pretest antara lain: 1. Menyiapkan peserta didik dalam proses belajar, karena dengan pretest maka pikiran mereka akan terfokus pada materi-materi yang harus mereka pelajari. 2. Mengetahui kemampuan awal yang telah dimiliki peserta didik mengenai kompetensi dasar yang akan dijadikan topik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mengetahui kemampuan awal yang telah dimiliki peserta didik mengenai kompetensi dasar. 4. Mengetahui dari mana seharusnya proses pembelajaran dimulai, kompetensi dasar mana yang telah dikuasai peserta didik, serta kompetensi dasar mana yang perlu mendapat penekanan dan perhatian khusus. B. Pembentukan kompetensi. Pembentukan kompetensi merupakan kegiatan inti dari pelaksanaan proses pembelajaran, yakni bagaimana kompetensi dibentuk pada peserta didik dan bagaimana tujuan-tujuan pembelajaran direalisasikan. C. Protes. Fungsi protes antara lain: 1. Mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditentukan baik secara individu maupun kelompok. 2. Mengetahui kompetensi dan tujuan-tujuan yang dapat dikuasai oleh peserta didik, serta kompetensi dan tujuan-tujuan yang belum dikuasainya. 3. Mengetahui peserta didik yang perlu mengikuti kegiatan remedial dan yang perlu mengikuti kegiatan pengayaan, serta mengetahui tingkat kesulitan belajar yang dihadapi. Yang ketiga, evaluasi belajar. Evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar dalam KTSP dapat dilakukan dengan penilaian kelas, tes kemampuan dasar, penilaian akhir satuan pendidikan, dan sertifikasi, benchmarking, serta penilaian program. A. Penilaian kelas. Penilaian kelas dilakukan dengan ulangan harian, ulangan umum, dan ujian akhir. B. Tes kemampuan dasar. Dilakukan untuk mengetahui kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang diperlukan dalam rangka memperbaiki program pembelajaran.
C. Penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi. Pada setiap akhir semester dan tahun pelajaran yang diselenggarakan, kegiatan penilaian guna mendapatkan gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai ketuntasan belajar peserta didik dalam satuan waktu tertentu untuk keperluan sertifikasi kinerja hasil belajar yang dicantumkan dalam surat tanda tamat belajar. D. Benchmarking merupakan suatu standar untuk mengukur kinerja yang sedang berjalan dan hasil untuk mencapai suatu keunggulan yang memuaskan. Ukuran keunggulan dapat ditentukan di tingkat sekolah, daerah, dan nasional. Penilaian dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga peserta didik dapat mencapai satuan tahapan keunggulan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan usaha dan keuletan peserta didik. E. Penilaian program dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional secara kontinu dan berkesinambungan. Penilaian program dilakukan untuk mengetahui kesesuaian KTSP dengan dasar fungsi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaiannya dengan tuntunan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman. Bab 3 penutup. Kesimpulan 1. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Adapun penyusunannya dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Nasional Pendidikan atau BSNP. KTSP meliputi tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. 2. Karakteristik KTSP antara lain. Dilihat dari desainnya, KTSP adalah kurikulum yang berorientasi pada disiplin ilmu. KTSP merupakan kurikulum teknologis. KTSP adalah kurikulum yang mengakses kepentingan daerah. KTSP adalah kurikulum yang berorientasi pada pengembangan individu. 3. Secara umum, tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan beserta pemberian kewenangan otonomi kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. 4. Dalam mengimplementasi KTSP di sekolah, kepala sekolah dan guru diberikan otonomi yang lebih besar dalam pengembangan kurikulum dengan tetap memperhatikan karakteristik KTSP karena masing-masing sekolah dipandang lebih tahu tentang kondisi satuan pendidikan. Sekian presentasi PPT dari kelompok kami. Makalah implementasi KTSP di SD atau MI disusun oleh Fajar Dwi Afirianto, Aisyah Fatima, Melani Andarwati, dan Ibu Samini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.